Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Diki Muhammad Ridwan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi PJOK mengenai permainan bola besar atau kecil, khususnya untuk kelas 8. Dan kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum darurat, yang mana kaidah-kaidahnya itu 3.1 memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar atau kecil, sederhana dan atau tradisional. 4.1 mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar atau kecil, sederhana dan atau tradisional. Nah, mungkin untuk siswa-siswi sudah mengetahui sejarah, kemudian pengertian teknik dasar dan teknik-teknik lainnya, kemudian organisasi pada tahun sebelumnya atau pada kelas 1. Jadi untuk sekarang yang akan dijelaskan yaitu teknik variasi mengumpan atau passing, kemudian variasi menembak atau shooting, dan menyundul atau heading. Baik, kita langsung saja. Untuk pertama, teknik dasar mengumpan atau passing itu ada 3 bagian kaki yang akan digunakan. Pertama, menggunakan kaki bagian dalam, kemudian kaki bagian luar, dan menggunakan punggung kaki. Pertama, untuk tahap kaki bagian dalam, ya. Yang pertama bisa dilihat gambar di sebelah kanan, itu ada 3 gambar tahapan-tahapan melakukan mengumpan dengan kaki bagian dalam. Yang pertama, sikap atau posisi pemain menghadap ke bola, yang ini. Kemudian salah satu kaki yang akan dipakai untuk mengumpan diputar keluar kaki langsung menghadap ke arah bola. Kemudian saat melakukan passing atau mengumpan dengan kaki bagian dalam, perkenaan bola tepat pada bagian dalam mulai dari ibu jari hingga mata kaki bagian dalam. Ketika kaki bersentuhan dengan bola atau perkenaannya, mata sebaiknya tertuju ke bola. Ketika bola ditendang, kaki yang dipakai tetap melanjutkan ayunannya atau mengikuti arah bola yang disebut dengan follow through. Bisa dilihat untuk gambar pertama itu sikap awal, kemudian kaki yang akan dipakai untuk mengumpan ditarik ke luar belakang agar langsung menghadap ke bola. Dan nomor 2 itu perkenaan saat terjadi antara bola dengan kaki, itu bagian ibu jari dan mata kaki, ya, ibu jari sampai ke mata kaki bagian dalam. Kemudian setelah ditendang itu ada gerakan ayunan kaki mengikuti arah bola atau yang disebut dengan follow through. Selanjutnya ada teknik dasar mengumpan menggunakan kaki bagian luar, ya, untuk posisi sama menghadap ke bola. Kemudian pandangan juga arahkan ke bola. Kemudian kaki yang akan dipakai untuk mengumpan ditarik keluar atau keluar belakang. Kemudian saat perkenaan bola dengan kaki itu terjadi antara kelingking sampai dengan mata kaki bagian luar, itu dicontohkan oleh gambar nomor 2. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan lanjutan atau follow through, ya, gambar nomor 3. Selanjutnya teknik dasar mengumpan dengan punggung kaki, sama, yang membedakan hanya perkenaan antara bola dengan kaki. Kalau yang sebelumnya itu terjadi antara ibu jari sampai mata kaki bagian dalam, kemudian yang keduanya terjadi antara kelingking sampai mata kaki bagian luar. Nah, kalau yang ketiga ini terjadi antara punggung kaki dengan bola, ya, terjadi di area punggung kaki. Untuk pelaksanaannya atau tahapannya sama, ya, yang membedakan hanya perkenaan atau letak perkenaan bola dengan kaki.
Setelah melakukan itu diikuti dengan gerakan lanjutan atau follow through. Selanjutnya teknik menembak. Teknik menembak atau shooting. Ada 3 bagian kaki yang digunakan, namun ada juga yang menyebutkan 4 ya. Pertama kaki bagian dalam, bagian luar, bagian punggung kaki, dan ada juga yang menyebutkan dengan bagian ujung kaki yang biasanya itu digunakan atau dipakai oleh pemain-pemain futsal ya kebanyakan ya. Namun yang akan dibahas hanya 3, yaitu mengenai kaki bagian dalam, menembak kaki bagian dalam. Untuk tahapannya, sikap awal tubuh dan pandangan menghadap ke bola dan sasaran. Kemudian kaki kiri atau kaki kanan yang menjadi tumpuan, posisinya pastikan harus ada pada sisi bola sambil menekuk lutut sedikit. Ini sangat penting dalam pelaksanaan menembak ya, menentukan kaki tumpuan saat melakukan shooting itu sangat penting dan akan mempengaruhi akurasi dan juga power terhadap tendangan tersebut. Kemudian kaki yang hendak kita gunakan sebagai kaki penendang dapat ditarik ke belakang dan ayunkan ke arah depan. Perkenaan bola tepat pada bagian dalam mulai dari ibu jari hingga mata kaki bagian dalam. Selanjutnya, setelah menendang bola dilanjutkan dengan ayunan kaki mengikuti arah tendangan atau follow through. Nah, seperti ini. Ini yang menjadi tumpuannya kaki kiri dan yang dipakai untuk menembaknya itu kaki kanan. Ya. Terjadi atau pertemuan bola dengan kaki itu dari mulai ibu jari dan mata kaki bagian dalam. Ini merupakan gerak follow through atau gerak lanjutan, dan ini merupakan contoh tumpuan pada saat akan menendang. Selanjutnya teknik dasar menembak atau shooting dengan kaki bagian luar. Yang pertama, sikap awal tubuh dan pandangan menghadap ke bola dan sasaran. Kemudian kaki kiri atau kanan yang menjadi tumpuan, posisinya harus dipastikan ada pada sisi bola sambil menekuk lutut sedikit, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kaki yang akan hendak kita gunakan sebagai kaki penendang dapat ditarik ke belakang dan diayunkan ke arah depan. Nah, yang membedakannya perkenaan bola dengan kaki. Kalau yang bagian luar itu mulai dari kelingking sampai dengan mata kaki bagian luar. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan lanjutan, ayunan kaki mengikuti arah tendangan atau yang disebut follow through. Selanjutnya ada teknik dasar menembak atau shooting dengan menggunakan punggung kaki. Untuk sikap awalnya sama, tubuh dan pandangan menghadap bola dan sasaran. Kemudian tentukan tumpuan yang akan dipakai untuk saat menendang, kaki kiri atau kaki kanan. Kemudian tentukan juga kaki yang akan digunakan untuk menendang. Kemudian perbedaannya terletak pada perkenaan bola ya. Kalau yang bagian punggung kaki tentunya terjadi di area atas atau punggung kaki ya. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini kaki tumpuan, ini contoh perkenaannya. Dan seperti biasa setelah melakukan tendangan atau tembakan itu dilanjutkan dengan ayunan kaki atau yang disebut follow through. Terakhir itu teknik menyundul atau heading ya. Untuk tahapannya, pertama jemput dahulu arah datang bola, kemudian fokuskan ke arah bola, dan yang kedua lompat dan menyesuaikan tinggi arah bola dari mana bola tersebut datang. Kemudian keraskan dan kuatkan otot bagian leher ya, otot bagian leher ini saat akan menyundul dikuatkan karena untuk menambah power sundulan. Kemudian saat menyundul gunakan dahi Anda atau kepala bagian depan. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa menggunakan dahi atau kepala bagian depan? Karena bila menggunakan
kepala bagian atas atau tengah atau juga belakang, apalagi samping, itu sangat berbahaya ya, itu sangat berbahaya dan beresiko cedera. Kemudian pada saat menyundul, tataplah bola sembari mengarahkan bola ke arah yang akan dituju. Ini sangat penting, jadi harus juga dilihat arah datang bola saat akan melakukan heading ya. Ditakutkan perkenaan tidak tepat pada dahi atau kepala bagian depan ya. Dan biasanya heading ini bisa digunakan untuk clear bola musuh atau menerima umpan dari teman tim kita, atau juga bisa digunakan untuk mengumpan dan untuk mencetak gol ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sedikitnya dapat membantu menjadi referensi untuk yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.